Tapi AC-nya dingin sekali. Brr. Halo, semangat subuh. Halo, Shalom. Ya, salam. Hai, Bapak Iri. salam kenal. Salam kenal, Bang. Suaranya kecil, Mbak. Oh iya, berarti bentar ya, Bang. Ya, Apa sih? bukan. Suaranya kecil. Jaringan bagus. Terlihat dari cara Anda berkedip pun terbaca dengan bagus di sini. Tapi kok suaranya pelan ya? Nah, ini udah bagus suaranya, udah besar. Silakan. Dari lulusan Fotonya STT, type-nya. Oh, di sini harus lulusan STT ya? enggak juga. Saya kalau lulusan STT pingin belajar. Oh gitu. Saya justru itu tadi lihat. Ini kok nggak ada ini ya? Udah kedengaran ya? Udah Aduh, nggak bisa kedengar. pula kayak gini aja kayaknya ya. Lihat itu tulisan apa tadi? Oh. Dajjal, strip Kristus itu maksudnya apa ya? Karena itu sih tadi makanya Iya, ngajuin permintaan naik gitu. fitnah Kristus palsu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti Kristus palsu itu nyata adanya. Itu Yesus yang mengatakan. Agar orang-orang Yahudi murid Yesus itu waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Mereka Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti ketika berbicara mengenai penyesatan, si Kristus palsu ini mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi khususnya. Nah, terdeteksi ketika Kristus mengajarkan Paulus mengatakan bahwa oleh karena satu orang turun ke dunia menjalarkan dosa kepada seluruh manusia. Sehingga seluruh manusia berdosa. Ini kalau ajaran Kristus yang asli, berarti kita bisa menemukan ucapan-ucapan Yesus yang sama dengan itu. Tapi ternyata nggak ada. Atau mungkin lalai untuk dicatat oleh murid-murid katanya. Maka kita lihat di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Ada nggak Adam dikutuk oleh Tuhan? Lalu kutukan ini diwariskan kepada keturunannya sebagaimana apa yang diajarkan oleh Kristus yang datang kepada Paulus bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak itu, Mbak? Silakan. Tidak ada sih. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus Kristus asli atau palsu? Asli. Karena kan Kalau wahyu yang datang kepada Paulus itu yang dituliskan kepada jemaat yang ada di mana ya, di Korintus, di Galatia, dimanapun itu kan, gitu. Jadi itu dari Yesus Kristus gitu, yaitu Yesus Kristus asli. Tapi kenapa Paulus mengatakan dia menerima ajarannya bukan dari manusia? Tapi dari mana Bang tertulis? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor Galatia. 12. Iya. Kitab Galatia ya? Galatia apa Gatalia? Coba dibaca, coba diketik. Galatia apa Gatalia? Lupa saya. Saya ada Alkitab. Galatia? Oke. Iya, Galatia 1. Galatia apa Gatalia sih? Galatia, Bang. Oh, Galatia. Oke. Sorry. Galatia berapa? Galatia 1 nomor 1 Ayat 1
11 dan 12. 11 dan 12. Iya. Salam. Bagaimana Paulus menjadi rasul ya? Iya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti Injil itu kan dari Tuhan kan? Makanya tadi saya bilang yang asli, bukan dari manusia. Nomor Sudah, 12-nya. nah yang ke-12 kan? Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu kan Allah, Tuhan. sekarang anak Maria manusia atau bukan? Oh, dia gini Bang konsepnya. Kalau secara iman ya Bang. Nah, Ini ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 loh. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu menjadi manusia gitu Bang. Artinya gini, memang Allah mengosongkan diri mengambil rupa manusia, tetapi berbeda dalam hal dosa. kalau kita baca 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah 2 penyesat Yohanes itu? Bukankah 1 dia ayat yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yohanes 2 ayat 1. 2 Yohanes 1 nomor 7. Biar nggak salah-salah ya kan. Yang Alkitabnya aja langsung. Iya betul. Jadi Mbak lihat Bibelnya, saya lihat Mbaknya. Kan gitu. Iya toh? Membaca. Iya, lihat Iyalah. membaca maksudnya. 3 Yohanes, 2 Yohanes. 2. 2 Yohanes 1. Iya. Nomor 7. Dari penatua 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya memang iya, kan banyak orang yang nggak percaya, termasuk abang nggak percaya kan sama Yesus kan? Saya percaya Yesus datang sebagai manusia. Adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Nah, Tuhan. Nah, berarti Anda tidak Banyak percaya orang yang nggak percaya di dunia ini. kalau Yesus datang sebagai manusia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak Penyesat mengaku. banyak datang dan pergi yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai. Artinya gini bang, orang nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu kan Tuhan. Kita percaya dia Tuhan. Dia mengosongkan diri datang mengambil rupa manusia. Banyak orang nggak percaya dia mengosongkan diri mengambil rupa manusia gitu. Orang percayanya Tuhan itu nggak mungkin menjelma jadi manusia gitu bang. Jadi orang nggak percaya Tuhan itu bisa jadi manusia gitu loh bang. Karena dia dilahirkan oleh Maria gitu. Pemikiran orang yang tidak percaya gitu loh maksudnya. Oke, Kalau baik. saya ambil ya dari bahasa Ya. Indonesianya nih. Karena Iya, saya nggak sekolah teologi ya. iya, nggak apa-apa. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Artinya saudara-saudara kami Kristen mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, bukan? Yesus Kristus itu datang, dia Sebagai sebagai manusia. juru selamat sih bang ya. Ya memang dia datang mengambil rupa manusia, tapi dia datang khusus untuk menggenapi perjanjian lama supaya kita itu bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Ini kan manusia ini udah banyak melakukan dosa. Jadi Nah, harus ditebus dengan darah yang kudus, harus mengambil rupa manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Nah, Dia itulah menggenapi kitab fitnah. Yohanes juga. Itulah fitnah yang kumaksud. Fitnah terbesar terhadap Tuhan. Fitnah terbesar terhadap Adam. Fitnah besar terhadap Yesus. Dari jiwa-jiwa yang sudah mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Kok fitnah? Fitnahnya di mana ya? Anda mengatakan Dari tadi tadi Yesus nggak ada. tadi Saya baca yang fitnah. tunggu. Tadi saudari mengatakan Yesus itu tadinya adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Betul?
Tuhan yang mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Nah, itu Ada Paulus di lagi. Yohanes 1 ayat 1, Bang. Oh, Hah? kalau itu enggak salah. Gini, Itu Bang. di Filipi 2. Kalau Yohanes 1 Pada itu mulanya, jadi gini, Bang. Alkitab ini kan, kalau yang saya baca ya, sebagai kaum awam, maksudnya saya bukan sekolah teologi, nggak guru agama juga, cuman saya percaya kan, karena saya beragama Kristen, jadi saya baca Alkitab gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu kan semua berkesinambungan kan, kayak kita dari SD naik ke SMP, ke SMA, ke kuliah itu kan sama semua, belajar membaca dulu gitu ya Bang. Kejadian ya kan. Terus Keluaran. Nah, ini Injil. Jadi mereka ini semua berkesinambungan, gak bisa dibaca setengah-setengah lalu diartikan dengan arti yang berbeda gitu maksud saya. Kan tadi Abang bilang itu tertulis di Filipi kan. Nah, terus yang saya bilang di Yohanes itu, Yohanes 1 itu kan pada mulanya firman. Nah, di kitab Kejadian itu kan lalu Allah berfirman, jadilah langit kan gitu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air kan. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi firman itu kan Allah itu sendiri kan Bang. Ya gitu. Lalu dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi ini firman yang telah menjadi manusia ini, itu adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebenarnya, waktu pada zaman Yesus, manusia yang hidup pada saat itu, termasuk ke-12 muridnya dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya, sudah melihat kemuliaannya tapi tidak mau percaya kepadanya. Kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Gitu loh Bang. Kalau manusia kan sejatinya ada jatuh dalam dosa ya. Kalau Yesus kan tidak ada berdosa sampai dia disalib, sampai dia mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu naik ke sorga gitu. Jadi dia, Rasul Paulus, tidak ada menyebarkan fitnah tentang ajaran Kristen, kalau saya pikir yang sesuai dengan yang saya baca ya gitu. Oke. Yang barusan saudari saya baca ini kesaksian siapa? Yohanes. Oke. Yohanes itu kan murid Tuhan Yesus, Bang. Iya. Saya cuma Jadi mau dia tahu. ikut. Iya. Kesaksian Yohanes kan? Iya. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bapak mengutus Yesus, bukan Yesus itu adalah Bapak. Sambungannya Bang dibaca. Iya, baca. Nomor 37-nya silakan. Apa kata Oke, saya baca 37? sambungannya ya, Iya, biar silakan. nggak putus-putus. Baik. Kayak hubungan orang. Iya, silakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya, Oke, berarti suara Yesus. kamu tidak. Iya, dengar. Bapa ini kan Tuhan itu sendiri kan, Bang. Yesus Kan Kristus sudah itu jadi, kan. kan dalam Dia konsep, kan bilang, Bang. dalam Dia konsep bilang ini sama tadi, manusia kan, dia tadi judulnya kan kesaksian tentang Yesus kan, Bang. iya, tadi konsepnya Tuhan itu sendiri turun menjadi Yesus katanya. Iya. Nah, Lalu dia ngasih tahu ini Bang sama manusia. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tuhan itu sendiri bersaksi tentang dia kan. Terus dia bilang, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Manusia itu tidak pernah mendengar suaranya Tuhan secara langsung. Rupanya bentuknya pun tidak pernah kamu lihat.
Jadi Ini yang sedang kelanjutannya, Bang. berbicara, jadi yang sedang bicara Dan ini siapa? Tuhan atau bukan? yang berbicara ini Tuhan. Dia kasih tahu Lah, kepada manusia, Bang. Bapak Manusia atau yang bukan tidak itu? percaya. Iya, itu Bapak atau Yesus bukan? Kristus itu dia juga sendiri. Jadi kelanjutannya dulu, Bang. Boleh? Iya, tadi katanya kamu tidak mendengarkan suaranya, rupanya kau tak bisa lihat. Berarti yang berbicara ini bukan Bapak kan? Yang berbicara ini Yesus Kristus karena dia Iya, mengenal Tuhan katanya Bapaknya dirinya sendiri gitu loh, Bang. berarti yang berbicara ini Bapak. Iya. Tapi Yesus mengatakan apa? Kamu tidak pernah melihat Bapak, tidak mendengar suara Bapak. Berarti ini yang sekarang dilihat siapa? Bukan Bapak. Bapak. Nah, coba diulang lagi coba. Nah, Diulang. saya lanjutkan ya, Bang. Diulang dulu. Suaranya 37. pun Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Hmm. Oke. Hmm. Ini makanya saya bilang jangan dipotong dulu. Iya, nanti saya Terus tanya. kamu tidak, Nanti adik ini saya kamu tanya tidak nanti pernah, apa kesaksian Bapak terhadap Yesus kan gitu. Dialah yang bersaksi tentang aku. Silakan. kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada untuk memperoleh hidup itu. Terus dia bilang, sebab jikalau kamu percaya kepada, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa. Musa. Yaitu Musa yang kepadanya, karena waktu zaman itu mereka lebih percaya kepada Musa, kan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku baca di kitab Keluaran, itu kan Musa, kan? Jadi mereka lebih percaya kepada Musa gitu. Yesus ini kan perjanjian baru, ya kan? Yesus ini kan ada di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, bangsa Israel waktu itu kan di tanah Mesir kan, Bang, diperbudak. Lalu keluar dari sana kan yang bawa Musa. Memang tidak sampai ke tanah perjanjian, yang bawa Yosua akhirnya berganti. Nah, mereka ini makanya Tuhan bilang begitu karena mereka lebih percaya kepada Musa gitu. Terus Tuhan bilang lagi, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku gitu. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa ini sebelum Yesus lahir ke dunia, dia udah tulis tentang Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya, kan banyak orang gak percaya, gitu kan Bang, gak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di seluruh bumi ini banyak, paling hanya beberapa yang percaya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itulah sambungannya Bang, tentang kesaksian Yesus tadi. Oke, jadi kesaksian Yesusnya di data 36 bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu di data 37, Bapa yang bersaksi tentang aku, kau tidak pernah mendengar suaranya, kau tidak pernah melihat wajahnya. Iya. Iya toh? Nah, Dia bilang sekarang, sama orang itu. iya. Jadi yang mereka lihat sekarang di situ siapa? Bapa atau bukan? Bapa. Yesus itu sendiri dia Bapa, dia Tuhan. Terus kenapa Yesus mengatakan kau tidak pernah melihat wajahnya? Artinya dalam pengajarannya Bang. Maksudnya gini, manusia pada saat itu kan ketemu sama Tuhan ketika Allah mengambil rupa manusia. Jadi dia bilang, Tuhan bilang, kau tidak pernah mendengar suaranya. Sudah, ini kesaksian tentang dirinya. Sebelum dia mengambil rupa diri manusia, kalau yang saya baca ya Bang, pemahaman saya gitu, bukan saya pendalaman Alkitab teologi enggak, tapi bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, Tuhan bilang di sini,
Ya kan, nanti abang pikir, kan tadi abang nanya kan sekolah teologi ya gitu. Enggak. Cuman aku suka baca Alkitab karena hidup gitu bang. Jadi semakin kita baca semakin paham gitu loh bang. Gitu sih. Oke, Jadi kan baik. Tuhan Berarti bilang di sini, kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya manusia di situ belum pernah bertemu dengan Tuhan yang dalam bentuk roh bang. Gitu. Hanya Yesus. Jadi kan Yesus kan mengambil rupa manusia ini kan sejatinya kan kita kalau yang di kitab Wahyu ya Bang, Tuhan itu kan memang cahaya terang. Jadi Yesus yang sekarang digambarkan itu Bang, itu bukan asli wajah Yesus yang 2000 tahun lalu gitu. Jadi nggak ada yang bisa itu, mereka kan hanya melukis. Foto kan belum ada Bang kayak kita gini. Aku bisa melihat Bang Zuma gitu kan, live. Pelukis sekarang juga udah pintar-pintar, udah bisa menggambar mirip. Kalau dulu kan nggak ada Bang. Jadi Yesus itu bukanlah roh atau firman atau Tuhan itu sendiri. Karena rupanya sendiri, rupa Yesus yang sekarang yang kita sembah mungkin itu menyerupai gitu. Tapi kalau aslinya kan nggak ada yang tahu Bang. Memang kalau orang pun pernah datang mujizat kepada dirinya, itu dia dalam bentuk cahaya. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu. Oke. Gitu loh. Ya, Maksudnya. tadi kesaksian Yesusnya dia Rasul Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Dia Tuhan itu sendiri, bukan Di mana Rasul Yesus? Tuhan. Di mana Yesus bersaksi seperti itu? Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia itu Bapa itu sendiri. Ada. Tunggu ya Bang. Ya. Aduh Silakan. pernah aku baca. Karena tadi dia bersaksi bahwa dia adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ya. Aku udah pernah tulis. Sabar ya Bang. Udah malam sih memang. Iya, silakan. Aku mengakhiri dengan ada kemarin. Maka Yesus menjawab mereka, katanya apa yang sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Bapa tidak menghakimi siapapun. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan yang bicara, dia mengutus aku yang punya hidup yang kekal dan tidak. Aku berkata padamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, mendengar akan hidup, dan seperti Bapa punya hidup dalam dunia sendiri juga. Aduh. Aku udah pernah baca loh bahwa Yesus itu mengakui dirinya adalah Tuhan. Jangan kamu membuat dengan Bapakku menjadi Yohanes 10 nomor 30 mungkin. Yohanes 10. Oh iya. Aku pernah baca loh, Bang. Tapi di mana? Enggak terlalu katam sih aku tentang Yohanes 10 ayat berapa Bang? 30 mungkin. 30. Ah iya itu benar. Itu salah satunya, aku dan Bapak adalah satu. Iya itu. Jadi kalau ada ini dengan saya satu berarti kita sama dok. Kan beda kepribadian Bang. Abang Ya, itu. laki-laki, aku perempuan. Mana Yang bisa itu juga. jadi Yang satu roh, yang Yang satu bisa daging. jadi satu itu rohku dengan tubuhku Bang. Jadi kalau aku meninggal, rohku kan akan kembali kepada Tuhan. Tubuhku akan menjadi debu tanah. Aku dan rohku maksudnya Bang adalah satu. Bapa Tapi itu kan kalau- dalam bentuk roh. Tapi kalau ada ungkapan aku dan adik ini satu, saya kan bisa membawa narasi apapun, yang penting saya satu kan gitu. Nggak bisa lah Bang. Kalau sesuai teks ini, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu dalam bentuk roh Bang. Kemudian dia Yesus menjadi rupa manusia gitu. Kalau kita nyatu nikah lah Bang, jadi suami istri. Beda. Salah ya, Beda salah lah Bang. Abang berarti kan udah salah punya berarti. istri. Abang sama istri abang. Salah berarti salah.
abang dan salah istri berarti. abang kan nggak bisa jadi satu, Bang. Abang ya tetap abang, istri abang Salah abang, berarti, tapi salah. abang sama Salah. sama A- Maksud saya, abang sama roh abang baru bisa satu, Bang. Roh Juma sama jasadnya Juma itu baru bisa satu, Bang. Iya oh kan? iya, salah saya Abang kan berarti. terdiri dari pikiran, tubuh jasmani dan rohani kan? Iya Salah nggak berarti. sih? Iya kan? Iya. Iyalah. Salah berarti. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya ketika Kita kuliah malam. iya, Kita kuliah malam ini ya. kuliah subuh. Berapa SKS nih? Maksudnya mungkin tadi Oh tuh, iya. maksudnya tadi tuh Yohanes 13 kali. Yang 10 tadi udah benar, Bang. Abang baca Alkitab juga ya, pinter Abang ya. Kalau Yohanes 10 Abang tadi baca Alkitab. baca. Yohanes Kalau 13, Yohanes eh, Kalau Yohanes 10 tadi itu endingnya di 36-nya. Di 36-nya endingnya tuh. 36. Iya. Karena Yesus Abang rajin juga baca Alkitab ya. Oh, rajin. Puji Tuhan. Iya. Yang 10 ayat 36, Bang. Iya, itu endingnya itu di situ dari 34 sampai 36. Oh. Bang Abang kenapa pakai masker? Padahal aku nggak pakai masker. Takut aja orang pada Masihkah lari. kamu? Nomor 34 coba dibaca. 34 ya. Karena rupamu pun aku nggak melihat gitu loh, Bang, maksudnya. Oh iya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, tapi Allahnya huruf kecil ya. Artinya kayak dewa gitu mungkin ya yang disembah. Iya. Kan waktu itu pun orang Israel banyak menyembah dewa juga kan. Jadi Iya. Allahnya huruf kecil. Udah ngantuk, Bang? Tidur lagi kita. Masolang generasi. Lanjut sampai 36. Jikalau mereka kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, tanda tanya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Iya, aku setuju dengan perkataannya nih. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, maka janganlah percaya kepadaku. Apa yang dikerjakan Yesus kan tidak pernah ada dikerjakan oleh manusia di bumi ini. Setelah bumi ini ada sampai sekarang. Iya, jadi tadi itu kan aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi pada saat itu mendengarkan itu marah. Ingin melempari Yesus batu. Iya. Karena mereka menganggap kamu hanya manusia. Kamu hanya manusia. Menghujat. Tapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Bang, tunggu. Jatuh. Apa tuh? Aduh Tuhan. Oh iya. Tapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kamu hanya manusia, tetapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Yesus jawab, bukan. Tetapi bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia disebut Tuhan atau Allah di situ. Maka apa yang dituliskan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu mengatakan aku menghujat dikarenakan saya, Yesus, yang ditugaskan menyampaikan firman, menghujat Tuhan karena saya mengatakan aku adalah Allah? Artinya bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Allah. Maka Yesus disebut Tuhan karena dia sebagai penyampai firman. Sebagaimana Musa disebut Tuhan di dalam Keluaran 7 nomor 1.
Yesus disebut, Musa disebut Tuhan di situ, disebut Elohim, disebut Allah di sana. Di Keluaran 7 nomor 1. Yesus pun begitu. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Bapa. Begitu, saudariku. Kok kita beda pengertian? Ya beda, Kalau aku pengertiannya karena saudari gitu sih, Bang. karena saudari beranjak dari konsep dogma doktrin Yesus Tuhan, Yesus Bapa itu sendiri. Bukan. Jadi apapun Aku yang baca Yesus sampaikan, Alkitab. apapun yang Yesus katakan, pasti arahnya kepada ketuhanan Yesus. Bapa adalah Yesus sendiri. Tapi untuk memahami Bukan, itu, Bang. jadi apa? Bukan. Lalu Aku apa? itu Nah, bukan karena doktrin, tapi karena aku banyak mengalami mujizat dalam hidupku, baik itu dari kecelakaan apapun, karena memang setiap pagi hidupku bersandar pada firman ini. Aku rasa Alkitab ini hidup gitu loh, Bang, bukan karena doktrin. Aku bukan orang yang paling rajin ke gereja. Ini buka kartu jadinya kan. Gitu loh, Bang, maksudnya. iya, Aku bukan teologi juga kan. ya, Jadi memang benar, aku cuman bacanya secara bahasa Indonesia aja sih gitu. Kan tadi aku udah bilang, bukan secara teologi ya, bahasa Indonesia yang baku aja yang aku pelajari di sekolah. Jadi aku baca Alkitab ini sesuai dengan itu gitu. Jadi benar semua gitu loh, Bang, maksudnya. Dan benarnya kita itu, jadi tahu sejarah gitu. benarnya itu karena Anda mengalami mukjizat. Benarnya itu karena memang iya, maksudnya dari dulu aku kan mengimanin ya, Bang, mengimani Yesus Kristus, dan memang karena aku mengimani dalam segala suka dan duka, iya Tuhan itu selalu pegang hidupku gitu, pegang kendali atas hidupku, karena aku percaya padanya gitu. Karena kan gini, Bang, ketika kita percaya, tapi jangan mendua hati gitu loh, Bang, maksudnya. Nggak boleh selingkuh gitu ya. Tapi aku percaya kepada Yesus Kristus, tapi di satu sisi aku khawatir. Karena kan ada tertulis 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan iya betul. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku sebab aku memeliharamu. Ha, itu, Bang. Jadi aku pegang ayat itu kan. Jadi aku percaya memang Tuhan Baik, Yesus Kristus tuh ada dan hidup. Sembari ku baca gitu. Bener nggak Yesus baik. ini Tuhan gitu, Bang? Oke, baik. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam, bahkan dukun, paranormal, peramal, mereka mendalami kitab mereka masing-masing yang mereka jadikan rujukan sebagai ikatan emosional dalam beragama atau berkeyakinan. Masing-masing agama ini, masing-masing oknum ini akan mengatakan hal yang sama. Umat Islam dengan mendalami Quran, mereka merasakan Allah itu betul-betul nyata. Orang Hindu benar-benar mengatakan bahwa Sang Hyang Widi itu betul nyata. Orang Buddha juga mengatakan Siddhartha Gautama itu nyata. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kenapa bisa demikian adanya? Karena ada kekuatan gaib di belakang kita, di depan kita, di atas bawah kita yang kita tidak lihat tapi mereka melihat kita. Jadi kalau Anda merasa nyaman, saya tertolong, saya merasa yakin Bible itu hidup, Yesus itu ada. Betul. Kenapa? Karena Anda mempercayakan itu dengan sugesti, dengan keyakinan penuh terhadap apa yang Anda imani. Kan gitu. Betul ya? Nah, sekarang apakah Siddhartha Gautama ini benar? Apakah Sang Hyang ini benar? Apakah ini Allah benar? Apakah Yesus ini benar? Masing-masing kita dengan pemeluk masing-masing akan mengatakan benar, 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 benar. Tetapi jangan lupa, pembeda antara yang kita imani dengan yang saudara kita imani itu ada pada posisi akal.
ada pada posisi akal. Posisi apa? Akal, 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 Akal. akal. Saudara boleh mengatakan iman Anda benar, Tuhan Anda benar, kitab suci Anda benar. Agama lain pun mengatakan hal yang sama. Pembedanya kemudian adalah akal sehat. Pengacaunya adalah iblis. Apakah iblis bisa memberikan kemudian kekuatan kepada manusia? Bisa. Apakah iblis bisa menghantarkan manusia mencapai apa yang diinginkan? Bisa. Apakah iblis bisa membantu manusia untuk menunaikan apa yang diinginkan? Bisa. Makanya maaf. Ketika Yesus dan orang-orang Kristen nanti bertemu di dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya apa? Ketika saudara melakukan mujizat, atau ada mujizat yang terjadi kepada saudara, dengan nama Yesus, ternyata ketika ketemu Yesus nanti, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang datang dalam nama Yesus itu siapa? Berarti yang datang dalam nama Krishna, dalam nama Sang Hyang Widi, yang datang Siddhartha Gautama dan seterusnya, ini contoh. Itu siapa? Karena iblis itu pintar mengecoh manusia. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hanya berlandaskan saudari ini mengatakan, saya merasa Bible ini hidup, itu wajar. Orang Hindu juga begitu, orang Buddha juga begitu. Permasalahannya sekarang adalah ketika saudara mengatakan iman Anda benar, tolak ukurnya apa? Sementara kebenaran itu mutlak, absolut, tidak goyah oleh karena akal manusia. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan kitab suci kita semata, melainkan akal sehat menjadi penentu. Nah sekarang begini, apakah ketika Yesus Tuhan Anda belum turun ke bumi, pada diri Tuhan saudari saya yang saya kasihi ini, itu ada satu kehendak atau dua kehendak? Satu atau dua? Sebelum Tuhan Anda turun ke bumi. Apakah pada diri Tuhan sebelum menciptakan alam semesta atau sebelum turun ke bumi menjadi manusia, itu satu hakikat atau dua hakikat? Dua kehendak atau satu kehendak? Kehendak macam apa ini? Satu lah. Satu, pintar. Berarti Tuhan hanya memiliki satu kehendak. Ketika Tuhan hendak menjadi Yesus daging manusia, anak Maria, itu kehendaknya sendiri atau kehendaknya yang lain? Kehendaknya? Kehendaknya yang manusia itu sendiri atau kehendaknya yang lain? Kehendak Tuhan sendiri. Berarti kehendak manusia itu sendiri. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang adalah kehendak manusia itu sendiri, bukan? Gini bang, kehendak Tuhan, tadi kan abang nanya gini. Satu kehendak. Semua, enggak, ini kita beranjak dari akal yang abang bilang tadi. Iya. Oke. Oke. Beruntun. Akal. Saya catat. Udah, akal kan bang. Terus abang bilang, pengacaunya di semua Iblis. agama adalah iblis. Saya setuju. Setuju sama Bang Zuma. Iya. Bener. Kita masih sama. Ya. Terus dia memang pengacaunya sejak dari awal, memang dia pengacaunya kan bang. Iya. Dia bisa semua. Bener. Makanya banyak yang menyembah setan, mau naik jabatan, mau apa, mau santet, ya datang ke setan ya kan bang. Dia bisa semua. Tapi iblis tidak berkuasa atas roh manusia, artinya memberi nafas kehidupan, menghidupkan. Iblis tidak berkuasa atas menghidupkan manusia. Sementara Yesus berkuasa dan itu sudah terjadi gitu. Saya memang punya teman rata-rata Muslim bang. Si Indah, Iin dan yang lain-lain. Teman saya Kristen cuma 1-2 gitu karena lingkungan saya kan Muslim.
Nah, kebetulan saya tidak bertanya sih memang di ajaran agama Muslim, Buddha juga, karena kan saya kerja di tempat China. Jadi teman saya Buddha banyak. Saya tidak tanya juga sih kalau di ajaran agama Buddha, apakah ada dewa yang bisa menghidupkan manusia yang sudah tiada? Itu iblis tidak bisa, satu ya Bang. Hanya Yesus yang bisa. Berdasarkan kepercayaan tadi ya Bang. Terus yang kedua, Abang bilang dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu yang mengenai yang datang atas nama Yesus, iman yang benar tolak ukurnya apa? Itu kan Bang. Abang sendiri iman yang benar tolak ukurnya apa? Akal. Iman yang benar tolak ukurnya akal. Akal yang sehat, akal yang benar. Akal, akal. Akal sehat. Akal. Terus tadi kan kalau di situ gimana Abang merespon dan menanggapinya? Saya bilang tadi kan, Abang bilang kan iblis bisa semua tuh. Saya bilang berbeda dalam hal menghidupkan manusia. Saya nggak tahu apakah di Muslim ada nabi yang bisa menghidupkan manusia gitu. Ada Yang sudah tiada. Oh ada. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan manusia biiznillah, dengan izin Allah. Oh, Nabi Isa sama Yesus itu? Oh, beda ya? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, ya. Karena kan oh istilah bukan terjadi. Dengan izin Allah, biiznillah. Maksud saya Sama seperti Yesus. Yesus tidak ada bisa terjadi berbuat. atau enggak? Gimana? Ada terjadi atau enggak gitu loh Bang. Karena kalau di Alkitab dia menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari gitu Bang. Iya, Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, Anda salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu kenapa kamu bisa menghidupkan orang mati? Apa kata Yesus? Itu sebagai bukti bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Jadi Yesus membangkitkan orang mati itu sebagai bukti kalau dia itu rasul, utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Petrus di dalam Kis 2 nomor 22, Yesus membangkitkan orang mati itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukannya melalui perantaraan Yesus. Menurut Yesus, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa Tuhanku kepadaku. Berarti Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Yesus melakukan itu karena dia adalah rasul Tuhan. Backingnya Yesus itu Tuhan langit bumi. Jadi Yesus bisa melakukan apa saja. Tetapi Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, tadi saya kembali ke uraian saya. Ketika Tuhan belum menjadi Yesus dalam konsep Kristen, kehendak itu cuma satu. Kehendak Tuhan hanya ada satu. Tidak mungkin kehendak Tuhan ada dua, betul? Yang Tuhan itu tidak mungkin memiliki dua kehendak. Tuhan ingin dalam waktu bersamaan menurunkan hujan, tapi kehendak yang satu mengatakan jangan turunkan hujan sekarang. Yang satu mengatakan enggak, aku mau menurunkan hujan. Yang satunya jangan. Berarti Tuhan hanya memiliki satu kehendak, bukan? Iya. Nah, satu kehendak sebelum menjadi manusia dan setelah menjadi manusia, kehendak inilah kehendak Tuhan, sang pemilik kehendak inilah yang sendiri yang turun menjadi manusia. Betul? Ya. Setelah dia menjadi manusia, maka sejatinya dia berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul?
Di mana itu? Enggak. Ya, Kita berlogika nih, kan satu kehendak. Aku sendiri yang mau menjadi Yesus. Aku sendiri yang mau menjadi manusia. berlogika bukan karena ada tertulis kan Bang? Nah, lanjut. Kan tadi saya katakan agama itu dikatakan benar ketika dia masuk akal. Nah, Ya lanjut Bang. Tuhan berdiri sendiri sebelum menjadi daging. Ketika sebelum menjadi daging, Tuhan itu memiliki satu kehendak. Satu kehendak inilah yang menginginkan dirinya sendiri menjadi manusia bernama Yesus. Betul begitu? Nah, padahal faktanya tidak begitu. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus berkata, "Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti bukan Bapa yang turun menjadi Yesus. Gini Bang. Itu Yohanes 8 ayat 42. 42. Ini ya. Kata Yesus kepada kata Yesus kepada mereka ini judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Judulnya. Nah, jadi sambungannya kan mereka bilang ya Bang. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Kalau mereka percaya bahwa Bapa di sorga itu adalah Tuhan mereka, mereka harus mengasihi Yesus. Sudah? Lalu ini bicara tentang satu hakikat tadi ya. Bahwa adalah satu kan, tidak dua kan. Terus kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dia keluar dan datang dari Allah. Yesus itu adalah Allah. Karena dia datang dan keluar itu dari Allah. Gitu loh Bang. Makanya dia pun lahir ke dunia ini bukan dari berhubungan Maria dengan Yusuf, tapi Roh Kudus yang membuahi kandungan Maria pada saat itu. Makanya Tuhan bilang Bang, kata Yesus kepada mereka, jikalau ini bahasa Indonesia ya Bang. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Kalau Yesus, jikalau Allah Tuhan yang mereka sembah itu, bangsa Israel itu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kenyataannya kan tidak. Tidak semua mereka mengasihi Yesus, bahkan mau membunuh dan melemparinya. Bahkan tidak percaya kepadanya, hanya sedikit saja yang percaya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Keluar itu dia datang ke bumi ini, ya dia dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu bukan karena dia ngaku-ngaku aku adalah Tuhan makanya dia datang, bukan. Memang karena dia mau menyelamatkan manusia makanya dia datang. Tapi itu kehendak Tuhan supaya manusia selamat gitu. Tuhan itu hanya mengambil rupa Yesus gitu loh Bang. Supaya bisa menjadi teladan dan manusia semakin percaya kepada Allah Bapa gitu. Toh juga selama penginjilannya di bumi, pengajarannya, mujizatnya, itu semuanya mendukung untuk manusia percaya kepada Allah Bapa gitu. Allah Bapa itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri gitu loh Bang. Terus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Memang dia kasih tahu juga di sini Bang. Banyak orang yang nggak ngerti bahasanya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Susah payah pun kita menjelaskan Bang. Kayak yang Abang bilang tadi. Kalau orang udah kena doktrin, udah susah.
Iya kan Bang? Sama kayak orang kalau udah pakai narkoba susah lepas ya kan? Yang bener nggak Bang? Jadi kita mau bilang apapun karena dia udah punya doktrin sendiri, susah ya kan? Nah jadi gitu kata Yesus ini udah kasih tahu, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yesus sudah tahu, Tuhan itu sudah tahu. Mereka tidak akan percaya kepadanya dan tidak akan menangkap firman-Nya gitu. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena Yesus kan hidup dalam kebenaran sampai dia mati. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, gitu sih Bang. Jadi Oke. kehendaknya ya Oke, jadi gini, saudari saya, saya menghargai, tetapi ketika Anda berbicara dari tadi saya perhatikan, di samping saudari saya ini cantik, manis, makasih Bang. ya saya harus jujur akui itu ya, kan ya, ternyata di balik itu semua, iblis menggunakan saudari saya ini sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Maaf saya harus mengatakan itu. Kenapa saya katakan demikian? Sabar, Kacamania. sabar. Tadi di awal saya mengatakan agama itu sumber kebenarannya ketika kita menilai itu adalah akal. Kita sama-sama sepakat Tuhan itu cuma memiliki satu kehendak. Turun ke bumi kehendaknya sendiri menjadi manusia, bukan kehendak yang lain. Lalu saya tunjukkan data Yohanes 8:42. Yesus yang Anda tuduhkan adalah Bapa itu sendiri mengaku, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Harusnya kalau Yesus itu adalah Bapa, Yesus mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku jadi manusia karena aku yang mau. Aku jadi anak Maria karena aku yang mau. Faktanya tidak seperti itu. Artinya ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, Yesus jelas-jelas mengakui dia bukan Bapa itu sendiri. Selesai sampai di situ, saudariku, cukup. Kita nggak perlu perpanjang lagi. Nanti kalau besok mau diskusi lagi boleh. Yang saya tangkap, adik ini cantik, adik ini manis, membuat rasa ngantuk saya hilang. Gitu loh. Udah Iya. kan? Iya, betul. Oke. Saya kira begitu, saudariku yang baik. Kita Ya, lanjut makasih besok. ya Bang udah diskusi Iya, kuliah malam. sama-sama. Oke, makasih. Ternyata Nanti, Abang nggak semenyeramkan itu ya. oh enggak. Saya takut melanjutkan, jangan sampai saya nggak tidur-tidur benar ini. Oh iya udah iya Iya. Bang kita memang harus istirahat. Istirahat, oke. Yang jelas Oke ya, besok Bang. kalau ada waktu silakan ke sini lagi, kita jumpa lagi. Oke ya? Iya oke Bang. Makasih saudariku Tapi yang jangan baik. bilang Baik. aku dipakai iblis Bang. Abang ini jahat kali, jahat kali. Oke. Bye. Oke, bye, makasih. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Iya. Waalaikum kasih. Shalom. Shalom. Sorry. Moderator memang orang belum bisa bilang salam udah diturunin duluan. Berat teman-teman. Berat. Tapi ya mudah-mudahan saudari kita itu bisa menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Tadi dia mengawalinya dengan saya mengatakan Tuhan itu satu kehendak, iya. Apakah ketika dia menjadi manusia? Iya. Sama seperti ketika ada, misalnya maaf, contoh, bom menjadi babi ngepet. Contoh ya, ketika babi ngepet ini berbicara, hei, babi ngepet, iya paman, siapa yang membuat engkau menjadi babi ngepet? Apa jawaban babinya? Aku sendiri. Gimana kalau dia mengatakan bom? Boleh. Babi ngepet, siapa yang membuat kau jadi babi ngepet? Bom itu sendiri.
Lalu bom-bom itu siapa? Aku sendiri. Benar nggak? Tapi faktanya dia mengatakan aku keluar, aku datang dari bom-bom dan aku menjadi babi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak bom-bom. Berarti babi ini bukan bom-bom. Kecuali babinya sudah gila. Itu teman-teman. Sederhana sebenarnya. Ya, tapi kalau mau, kan udah aku bilang.